udah dibilangin berkali-kali, berpuluh-puluh kali gue dalam live gue, ya kan, gitu loh. Si RG nggak datang pun tidak melanggar, tidak ada masalah, ya kan. Hakimnya aja pada asik-asik aja gitu loh. Kenapa dia yang pada repot? Lucu jadinya tuh. Apalagi si Warokok. Datang dong, gue udah berapa kali nih datang ke persidangan, dipidana, diperdata sekian-sekian. Lah, datang dong lu RG. Gue capek katanya gitu. Ih, ya kan, makanya kalau udah tua mendingan diem di rumah, nggak usah banyak tingkah gitu. Itulah guys, lu kalau datang ada maksud tujuan tertentu, akhirnya nggak ikhlas ya begitu, capek, ngerti nggak ya? Tapi kalau kita datangnya ikhlas, mensupport dengan dari hati, rasa capek itu nggak ada, ngerti nggak ya? Seperti itu, ya kan? Ngopi sama Mang Udut ya bun, enak emberan, ya kan? Makanya kalau udah tua tuh nggak usah banyak tingkah, udah ngejedok aja di rumah. Dia capeknya apa tau nggak lu? Dari subuh abis bangun, abis sholat subuh barangkali ya kan, langsung tuh dandan dia, ngerti nggak ya kan? Wah, ala-ala kayak mau syuting tau nggak lo? Ala-ala kayak mau syuting, cetar membahana badai. Nih gue bakal di center nih sama kamera-kamera, bakal diwawancarai. Jangan sampai gue kusut, ya kan? Mau kapan lagi gue diwawancara lagi, ya kan? Makanya dandan lah dari subuh tuh berduaan sama satu lagi tuh ondel-ondel Kemayoran, ya kan? Ngerti nggak? Udah capek-capek dandan dari subuh ame siang bolong. Di pengadilan itu kan panas, ya kan? Pengadilan itu gue jamin panas sayang, sesek panas, ya kan? Bau segala macam campur aduk, karena kan di sana bukan orang wangi semua, pasti ada bau keringet lah apa segala macam, ya kan? Yang dia sesalkan, yang dia emosiin, nggak datang. Ya itulah airnya, ya kan? Capek-capek lu sendiri, ya kan? Kenapa jadi nyalain RG? Disitulah kalian hal sepele aja ya, kalian yang otaknya cerdas ya. Hal sepele aja dia kesalahan diri sendiri nyalahin orang lain. Tuh tololnya, lu tell me-nya tuh si para pendukungnya si NM, ngerti nggak ya? Tell me-nya tuh begitu, gitu loh, ya kan? Ngomong capek lah, apalah, ya capek lu sendiri, urusannya apa? Emang ada yang nyuruh lu dateng, ya kan? Gitu loh. Saudara kandung, makanya saudara kandung nggak pernah datang, ya kan? Di Maja ini ya, apa itu? Mak tolong gantikan perannya si Neti Ratnawulan dong. Aduh hitam putih, janganlah begitulah. Semoga tidak terjadi kepada orang tuamu. Ya kita pun tidak tahu dia orang tua siapa. Belum tentu juga itu orang tua RG. Kalaupun itu orang tua lain, ya gue sangat prihatin. Ada seorang wanita yang sudah berumur, kemungkinan kalau orang yang ibarat kata ya, orang yang normal kayak kita nggak mungkin berani melakukan seperti itu, ya, gitu loh. Semoga aja tidak terjadi kepada keluarga kita, amin. Apalagi si paling artis dangdut Tuwirda. Apa itu? Iya bener Bon, dari berita Vanessa Angel juga si Warokok nimbrung padahal bukan teman dekat. Jadi itulah kalian bisa menilai lah ya. Kalian bisa menilai orang-orang tersebut yang di sekelilingnya NM itu orang seperti apa. Kan gue bilang, terkadang orang-orang seperti mereka itu merugikan, tau gak lo ya? Merugikan, mengacaukan suasana. Ngerti gak ya? Gitu loh. Merugikan, mengacaukan suasana persidangan itu orang-orang seperti itu. Ngerti nggak? Kalau kita datang ke pengadilan, santai aja sih, santai. Datang sebagaimana pengunjung biasa, datang duduk dengan baik, nggak usah lah begana begini mengeluarkan statement yang seakan-akan lu udah paling pinter, udah paling hebat, iya kan? Kalau lu bukan kapasitasnya, nggak usah berkomentar, ngerti nggak? Lu siapa? Lu bukan siapa-siapa, iya kan? Udah datang-datang aja gitu loh. Kalau ada yang mintain pendapat, komentar, aduh maaf ya. Kan seperti itu dong. Ini berpuluh-puluh pendapat dia, berpuluh-puluh planning dia. Mana yang terbukti? Ada. Iya kan? Gitu loh. Memanfaatkan kasus mau ujung-ujung affiliate emberan. Bon 100M sudah dicabut. Ternak enggak jadi. Iya kan? Betul Bu, iya. Kalau kita sih nggak kanan nggak kiri, justru gue
Justru gue mengarahkan, menasehati, hey para pendukung-pendukung NM, tolonglah ya kalian tuh jaga sikap. Jaga sikap di dalam persidangan, di pengadilan, ya. Karena itu berpengaruh, apalagi sampai menghujat hakim, menghujat jaksa, penyidik, itu nggak boleh, ya, gitu loh. Nggak usah lah macem-macem. Karena mereka lah yang berkuasa, yang menentukan segala-galanya. Lu siapa? Kan begitu. Ya, justru kita tuh harus mengambil hati hakim, jaksa, penyidik, gitu loh ya. Kalaupun memang tidak bersalah, ya dibebaskan dari segala tuduhan. Kalaupun memang bersalah, nih ya, tolong diringankan hukumannya. Kan begitu dong. Ini udah sosokan, udah yang paling 100% junjungan lu tuh bener, jangan ya. Di suatu masalah itu ada dua sudut, ada bener, ada salah. Kalau di benernya iya enak bebas, kalau di salahnya imbasnya kan kasihan dong. Kan begitu. Ini bikin huru-hara, bikin statement yang enggak apa segala macem gitu loh. Ya, kalaupun gue hadir di persidangan, anggaplah gue di kubunya RG, gue kan santai aja gitu loh. Ya kan, duduk manis di bangku pengunjung ya kan. Gitu loh, udah santai aja, nggak usah yang begana begini, ngasih komentar begana begini begitu. Udah kayak yang lu punya kapasitas. Toh yang sudah memberikan statement itu kan ada pengacaranya, ya. Pengacara adalah ya mewakilkan dari diri kita, bukan mereka orang. Nggak ada urusan, ngerti nggak? Ya, udah ada pengacaranya, udah. Lu datang support aja, datang support dengan baik, berdoa, nggak usah keluar hana gitu loh. Dari subuh udah pada datang ke pengadilan, mau ngapain ya? Ya kan? Top up lancar, MH oknum hakim jelas tunduk. Wow, iya dong. Enaknya orang punya duit begitu sayang ya. Panas kan lo. Ya. Udah sholat zuhur belum, Bun? Baru bangun sayang. Apa itu? Otaknya cuma duit. Yang doyan duit siapa? Lucu ya kadang ya kalian ya. Di dalam permasalahan ini yang diurusin adalah duit. Ngerti gak? Duitnya RG, kasarnya nih diembat sama si NM. Kenapa kalian ributin jaksa, hakim, penyidik? Kalian tuh sudah memfitnah. Ngerti gak? Ya? Kalian punya bukti. Aneh ya kalian ya. Yang jelas-jelas makan duit siapa? Yang dipinta jaksa sama hakim sama jaksa. Ya kan, semua owner di pres-presin, semua owner diminta-mintain duit. Apalagi sekarang kan, sekarang udah ketahuan kan, si Kim itu nggak mungkin berani ngebongkar si Dokpeng kalau dia setiap mereview itu para owner itu bayar. Ya memang jangankan dia vlogger aja, para selebgram, para itu ya, gue pernah anggaplah gue punya jualan, gue minta tolong sama konten kreator, dia ngasih red card-nya, ngerti nggak? Ngasih red card itu cuma makanan, itu aja ada red card-nya, bayarannya, apalagi ini skincare. Otak kalian pakai aja lah, yang nggak ada ya, yang cuma-cuma lu nge-review gretong, ngebagus-bagusin orang, ujung-ujungnya apa? UUD, ya kan? Berani nggak tuh si Dokpeng nuntut si Kim? Berani nggak? Ya, si Dokpeng, berani nggak lo? Kalau lo nge-review itu dibayar ratusan juta, ya kan? Setiap yang mau di-review bagus-bagus. Kalau nggak di-approve. Maaf ya, nggak di-approve. Ya iyalah, nggak dibayar, ya kan? Kan begitu. Doktip, apa itu? Doktip udah laporin Kim, bagus lah, ya kan? Ya, gue juga dalam hal ini juga jujur ya,
Gue adalah orang yang netral. Kalian juga hati-hati nih ya sama si Kim itu. Ngerti nggak lo? Ya. Dia itu juga, gue bingung itu manusia. Waktu dia pro ke sini, bongkar aib yang di sini. Begitu dia pro ke sini, bongkar aib. Itu manusia jujur ya nih, gue kasih tahu. Gue nggak kesana nggak kemari. Si Kim itu manusia paling nggak bener kalau menurut gue. Ngerti nggak? Angin itu. Gitu loh. Itu namanya bener. Orang selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ngerti nggak? Ya, itu hati-hati kalau kalian bergaul sama orang-orang kayak seperti itu. Kalian jangan pernah punya rahasia kayak orang-orang seperti Kim gitu. Ngerti nggak? Karena bisa aja suatu hari lu yang akan dibegitukan. Ngerti nggak? Kim dari dulu begitu. Iya beneran. Itu manusia paling jahat loh. Itu yang sebetulnya orang yang paling jahat, orang seperti itu. Lu kesini ngebongkar. Bisa aja waktu deket sama si Dokpeng sengaja nih ngumpulin data. Ngerti nggak? Ngumpulin data. Tahu kan pihak sana tuh banyak dutrek atau segala macam. Gue tanya itu si Kim memang kerjanya apa sih? Gue tanya sama kalian. Angin-anginan tipe orang bahaya kayak Kim, dokter cinta Richard. Ini siapa nih dokter cinta Richard? Bukan angin-anginan, itu orang nggak bener. Orang nggak bener, jujur aja. Itu orang nggak bener. Hati-hati bergaul sama orang kayak dia itu. Ya, orang kayak dia itu jangan pernah lu punya sesuatu hal yang pribadi rahasia diceritakan sama si model kayak Kim gitu. Ya, gitu. Bisa aja hari ini Dokpeng kemarin si ini yang di ini sekarang jadi itulah. Itu bahaya orang. Nggak bagus gue kasih tahu sama kalian. Dulu ngaku manajernya Syahrini. Kim siapapun itu war yang geseng rumpeng. Jujur aja gue dari dulu juga nggak suka sama dia. Terus gue tanya dia kerjanya apa? Gue tanya pekerjaannya apa? Kalau dia nggak punya pekerjaan ya wajar. Mungkin dengan cara-cara seperti itulah dia ngedapetin hopeng, ngedapetin duit, ngerti nggak? Ngeri orang bermuka dua, ya. Banyak track recordnya jelek banget. Jadi dia kalau deket sama seseorang, apalagi orang itu misalkan punya jabatan, ya, atau misalkan dia artis terkenal atau punya harta banyak, dia akan sengaja, ngerti nggak, ya, menyimpan bukti-bukti yang suatu hari yang membikin dia bisa menghancurkan dia, ngerti nggak lo? Itu orang-orang seperti itu yang bahaya. Gue kasih tahu sama kalian. Ya, gue sih pesan aja nih sama pihak yang lagi deket nih, kayak RG, FS, ya. Terus siapa lagi tuh? Hati-hati, jangan sampai punya rahasia yang sekiranya merugikan kita nanti di masa depan. Jangan pernah dipegang sama dia. Hari ini Dokpeng, hari ini kemarin, bisa aja besok kita yang jadi korban. Itu orang-orang seperti itu bahaya. Jenis makhluk nggak jelas itu Mi. Iya dong, ngerti nggak? Kalau memang dia nggak memanfaatkan situasi, dia nggak usah bongkar-bongkar dari diri dia. Biarkan orang lain yang akan membongkar, toh ada jalannya. Yang penting gue nggak ngebongkar urusan lu. Itu kalau dia mau bener. Iya dong. Toh mikirnya gini loh. Hari ini gue musuhan sama lu. Siapa tahu besok-besok gue baikan sama lu. Ngerti nggak? Ya. Ini orang nggak bener banget. Orang nggak bener banget. Jangan dikasih panggung. Ya. Gitu loh. FS mah juga pintar kalau nggak bakalan dia buka rahasia dia. Ya namanya manusia sayang. Manusia itu ada titik kelemahan. Ada titik kelemahan. Kenapa? Kalau si Kim ini adalah niatnya niat busuk, ya kan, di hatinya, dia mencari celah sayang. Ya, mencari celah. Namanya manusia itu ada titik lemahnya. Gak mungkin selama hidupnya dia itu akan selalu waspada dan ingat. Ngerti gak? Pasti ada titik lemahnya. Mendingan orang-orang seperti ini jauhi aja, nggak usah berteman sama orang-orang seperti ini. Gue kasih tahu sama kalian. Dajjal ya. Nah, gitu loh. Jauhi aja. Top edukasi bun. Iya sayang, beneran. Orang-orang seperti ini nggak boleh kita
punya teman orang seperti ini. Jangan dikasih angin. Jangan dibilang kita pintar, kita cerdas. Orang pintar ada yang banyak kejebak dalam suatu masalah. Ngerti nggak ya? Gitu. Banyak. Emangnya sekarang anggap kata ini pendukungnya NM. Emang NM bodoh? Cerdas kan? Seperti itu. Iya kan? Jangan dikira orang cerdas nggak bisa jatuh. Ada titik lemahnya. Ya. Jadi ada hari apesnya. Mending orang-orang seperti Kim nggak usah berteman. Udah, jauhin. Bu Fitri orang pinter kok Bun. Iya. Emangnya Ferdi Sambo orang bodoh. Ya, Ferdi Sambo tuh orang cerdas, orang pinter. Kita nggak tahu yang namanya apa, ya kan? Musibah itu nggak ada di kalender. Cuman kita lebih waspada. Orang-orang seperti itu mending jauhin aja. Ya kan? FS cuma butuh data doang dari Kim. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk saat ini mungkin pihaknya sebelah membutuhkan info dari si Kim. Ya kan? Abis itu mending udah clear. Walaupun kita berteman aja. Nggak usah yang akrab-akrab banget. Apalagi rahasia pribadi segala macam dikasih tahu dia. Jangan. Itu sama dengan orang lain aja bisa digituin nama lu. Besok-besok bisa juga gue digituin nama. Karena itu sifat udah watak. Ngerti nggak? Udah watak. Kayak begitu. Harusnya punya batasan sama orang kaya. Iya betul. Mending punya batasan aja. Sebatas say hello. Ya namanya kita teman. Hey apa kabar? Nah, nggak usah yang ya udah kebaca lah kayak begitu. Iya. Iya kan? Jadi setiap dia berteman sama seseorang, ya, dia pasti tipe-tipe orang yang seneng ngumpulin bukti yang sekiranya, wah, suatu hari nih kalau lu macam-macam sama gua, kartu asa ada di gue. Seperti itu. Ini tipe-tipe orang yang nggak pernah ngilangin catatan WA atau apa segala macam. Itu di handphonenya pasti penuh dengan chattingan. Ngerti nggak? Ini orang-orang seperti itu pasti begitu. Ngeri loh. Kim itu siapapun, Kim itu makhluk langka di dunia ini sayang. Kim itu makhluk langka di dunia ini ya, ngerti nggak? Ngeri ya Bun, ngeri banget, ngeri. Ngerti nggak? Ya, Kim itu makhluk langka di muka bumi, berbahaya ya, berbahaya. Ini otaknya jahat, ngerti nggak? Otaknya jahat. Makhluk jadi-jadian, ya betul. Ongol-ongol Bun, betul. Kerja apa sih dia Bun? Nah itu Bunda juga nanya. Dia artis bukan, ya kan, penyanyi bukan, komedian bukan. Ya kan, ya wajar lah. Gitu loh. Kalau dia hidupnya cuma templok sana, templok sini, ngerti nggak ya? Mau dari mana lagi dia nyari cuan? Makanya gue tanya, dia usahanya apa? Seperti itu. Aku nggak tahu Bun, cari aja sayang. Kim makhluk di dunia terlangka. Pengusaha Bun, pengusaha apa sayang? Usahanya apa? Bunda pengen tahu. Ya, hati-hati loh. Orang seperti itu. Kemarin dia kan ngehajar RG, ya kan? Ngehajar RG, ngehajar FS, ngehajar siapa lagi gitu loh. Ya kan? Tiba-tiba dia berbalik arah. Ya kan? Karena dia punya bukti-bukti nih. Yang sekiranya ya hari gini lah kita nggak usah inilah. Ada. Ya kan? Bunda Ruth. Kalau teman yang baik, kalau yang teman yang baik adalah ya tidak akan sanggup untuk membongkar bukti-bukti tersebut. Karena kita akan ingat kebaikan-kebaikan teman kita. Kan gitu. Nih ya, kasarnya nih, Dok Peng, walaupun gue udah bermusuhan sama lu, udah dijelekin sama lu, gue mah nggak apa-apa. Gue ikhlas, gue nggak akan mau bongkar-bongkar ini lu gitu. Seperti itu.
Gue setuju sama nenek-nenek kali ini. Harusnya lu dari kemarin-kemarin juga gak setuju sayang sama gue. Ngerti nggak? Kenapa lu baru setuju sama gue sekarang? Ya? Harusnya dari dulu lu setuju sama gue. Karena gue adalah orang yang netral. Ngerti nggak? Lu salah gue salahin, lu bener gue benerin. Kalau gue begitu orangnya. Paham? Ya? Waktu NM mau berubah sifat yang waktu pacaran sama siapa itu yang ganteng aja gue puji, ya gitu, ngerti nggak ya? Karena memang sudah ternyata kan ya memang itulah jalan takdir manusia, ya kan? Ternyata belum jadi juga, kan begitu, ngerti nggak? Muka dua lu Nek, muka dua kemana gue, ya? Bunda aneh kadang bela nikbir, kadang ngejel. Kan gue bilang lu rada PA juga dikala orang lagi berbuat bener, ya kita puji. Ngerti gak sih lo? Ya, kalau lu berbuat salah, ya kita salahkan. Maksudnya itu biar lu sadar apa yang lu lakuin tuh salah. Justru kalau lu sayang sama, misalkan lu punya temen, ya kan? Temen lu nih bener, ya lu benerin. Oh, perbuatan lu bener. Tapi suatu hari temen lu nih misalkan berbuat salah, apa lu mau diemin? Lu support itu temen lu salah, itu nggak bener. Lu nasehati, lu salah nih, lu nggak boleh begitu, nanti begini-begini. Masalah dia terima atau tidak, ya itu urusan dia. Yang penting kita sebagai temen, kita sebagai sahabat sudah memberikan nasihat, ngerti nggak? Ya, sudah memberikan nasihat. Daripada nanti lu nyesel belakangan. Itu yang bener oncom. Jangan lu punya temen lu jeblosin aja. Itu namanya lu jahat kalau kayak begitu. Ngerti gak ya? Tua, tua, tua. Tua, tua. Tuanya gue mah masih kinclong sayang. Ya, nggak ada begandel-begandel, nggak ada mendoyot-mendoyot, ngerti nggak ya? Ngerti nggak ya? Tuanya gue mah nggak ada yang mendoyot-mendoyot, nggak ada gading lebih, glibir-glibir, nggak ada kayak sapi gitu, nggak ada ya. Seperti itu. Ini belum mandi loh ya. Nih baju ini aja baju semalam nih. Gue belum mandi, ya, belum mandi. Belum mandi gue, ya. Masih cetar membana badai, olah bangun tidur aja begindang. Iya bun. Ya Allah, apa katanya itu? Bunda sing ayu bun. Jadi gitu ya guys. Jadi untuk pihak yang sekarang lagi deket sama Kim, hati-hatilah ya. Jangan sampai, mungkin barangkali ya, semoga aja mereka nggak punya sesuatu hal yang buruk ya, sesuatu hal yang merugikan diri sendiri, nggak ada gitu. Semoga aja baik-baik aja, yang nggak ada masalah. Tapi terkecuali kayak orang yang misalnya punya sesuatu kesalahan, terus rahasia, dan rahasia itu dipegang sama si manusia jadi-jadian, ya kan? Jangan sampai dah, ya, seperti itu. Bun, bagi resepnya awet mundanya dong, makan formalin sayang. Gitu. Gue sampai jam 3 aja ya. Karena gue mau mandi. Gue mau ketemu owner. Owner, tau gak owner? Gue mau ketemu owner di Kelapa Gading, ya. Mana orang Kelapa Gading? Nanti jam 6 gue mau ketemu owner, salah satu owner terbesar di Jakarta. Ngerti gak lo ya? Gue mau ketemu owner yang punya banyak klub-klub di Jakarta. Dia ini salah satu owner yang mempunyai banyak klub-klub. Jamat aja bun. Jam 3 itu gua ada banyak urusan ya. Gua mau mandi. Jam 4 ada orang mau datang. Kumpul. Jam 5 kita jalan dari sini. Ngerti gak? Jam 5 jalan dari rumah bunda ke Kelapa Gading. Jam 5 itu lagi macet-macetnya. Gue perkirakan 1 jam. 1 jam lah dari sini ke Kelapa Gading. Begitu sayang ya. Begitu.
Pengen lihat bunda rambutnya panjang, pasti lebih cantik bun. Jangan harap sayang ya. Gue baru panjang segini aja udah risih, apalagi panjang ya. Jadi kapan kita ketemunya bun? Kemana aja bunda ada sayang? Apa itu? Assalamualaikum. Bunda izin follow lah, lu baru izin follow aja. Papi lu gimana pi? Mau nggak lu di Jakarta? Ah nggak jelas lu pi. Pi, papi. Lu diajak enak nggak mau lo. Pakai rambut palsu panjang, aduh enggak lah sayang, jangan memaksakan diri ya. Bunda suaranya mirip Poati. Iya nggak apa-apa sayang ya, masih mending kayak Poati ya. Asal jangan kayak gorong-gorong bubrak. Pengen tapi anak-anakkunya susah. Lu bawa aja nggak usah banyak, 10 ke 5 ke. Panjang aja rambutnya bun, pasti lebih awet dan cantik. Jangan julid kamu. Assalamualaikum bunda Indah, lama bunda nggak kelihatan. Ini kelihatan sayang. Bun, kita ada jadwal besok. Jadwal apa? Jadwal apa Egi? Kalau Ma Indah bahas pasti masuk akal. Iyalah ya. Gitu loh. Gitu, ngerti gak sih ya? Komenku nggak pernah dijawab karena duitnya bun bisa tiba-tiba nggak netral. Dukung NM si pemeras siapa? Pakai jilbab bun, pakai jilbab. Waduh gila-gilanya lu. Enggak lah, bener orangnya asik. Enggak, kalau nanti kalau ketemu Kak Sela Saukia baru gua pakai jilbab. Ya, ketemu RG gua pakai jilbab. Ini owner sayang, owner klub malam, ya kan? Nanti dia pingsan kalau ngeliat gue pakai jilbab. Ngerti gak lo? Ya? Nanti kalau ngeliat persidangannya RG, gue pakai jilbab. Main ke rumahnya Kak Sela Saukia, gue pakai jilbab. Gue ketemu siapa ya? Mungkin pakai jilbab. Ini ketemu owner klub malam, ya? Orang Chinese. Lah kalau gue yang pakai jilbab, ini gue salah ngajak kerja sama orang apa bagaimana ini? Gue bukan ngundang ibu ustazah katanya gitu, ya kan? Wow seru nih ketemu owner klub malam iya. Kapan persidangan DRG? Nggak tahu sayang bun. Temanku hamil sama suami. Dari pertama ponakanku gimana bun? Bunda temanku hamil. Sama suami dari istri paman. Lu jangan ribet-ribet banget. Hidup gue udah ribet. Dibikinlah pertanyaan lu ribet. Bunda temanku hamil sama suami dari istri paman ponakanku. Udah pergilah sana jauh-jauh. Ya, hidup gue itu nggak mau yang ribet-ribet, ngerti nggak sih lo? Lu poinnya aja. Ponakanku, teman istri pamannya. Waalaikumsalam bunda. Mau kerja sama apa mau ceramah ya bunda, orang lain emberan. Ma bunda aku hanya mau bertanya bunda. Ya bertanya sih bertanya, lupa berlipat-lipat perjalanannya, gue pusing lah, ya kan? Kasel udah nggak bakal mau ketemu bunda, udah paham bunda. Dukung karena duit bukan karena kebenaran. Hah? Karena duit? Duit siapa yang udah masuk ke kantong gue? Gue tanya sama lo. Tanya Kasela. Ngerti nggak ya? Udah berapa miliar duitnya masuk ke gue? Nggak usah miliar deh, seperak 2 perak kadang nggak masuk ke gue. Setan alas lo. Kampret lo ya kadang kala. Bunda mau baju yang bunda pakai, ambil. Apa nih bunda ngewarna rambut di mana bagus banget. Kapan nge-DJ lagi bun? NM sidang bunda datang kah? Enggak, netral aja ya bun. Gue bingung sama kalian. Duit. Heran ya. Kadang kasihan tahu para konten kreator yang di TikTok ini ya. Kayak gue, kayak Abi, kayak apa gitu ya. Otaknya tuh kalian cuma duit. Kenapa sih gitu loh, ya kan? Terus kalian ngebela orang lain dikasih duit nggak? Gue tanya sama kalian. NM dibela, buktinya sekarang nggak pernah bahas NM karena duit di belakang.
NM dibela buktinya. NM dibela buktinya sekarang nggak berani bahas NM. Lah, lu baru masuk ya, tell me. Pembukaan gue tadi ngomongin NM, bodoh. Aduh, ampun dah. Ada ya manusia kayak lu begitu. Lu keluar dari apa? Ya, baru keluar dari bui nih. Jadi agak tel. Rada-rada. Nih gue getok nih ya pakai sapu nih. Nih. Lu tau nggak? Nih sini nih. Nih. Ya. Nih, lu mau nggak nih? Heran gue. 20 menit lagi gue ya, udah ya. Gue mau mandi. Mau berangkat jam berapa? Apa? Ke Gading. Anak-anak kumpul jam 4. Oh, Ya kan? Ya jam 5 lah berangkat. jam 5. Udahlah aku aja. Ya udah. Soalnya anak-anak kan mobilnya ntar kalau itu. Ya udah, Mami tahu tempatnya. Ya, pakai GPS lah. Iya, dekat kok Kelapa Gading situ. Iya, Bunda lucu deh. Iya sayang. Dari tadi ngomongin dari tadi ngomong NM makanya. Baru bangun tidur ya Bun, kayaknya gue yang baru bangun. Assalamualaikum, saya lahir kembali. Bun ngelawak terus, iyalah sayang, hidup harus banyak-banyak ngelawak, ya kan? Bunda bagus, warna rambut cerah ke muka Bunda. Iya, lebih cerah lagi. Kalau itu kan gue dibayar, apalagi gue ada yang bayar nih 1 miliar ke 2 miliar, ngerti gak? Tambah cerah lagi muka gue. Warna rambut bagus Bun, makasih. Itu hidung nggak OP lagi. Aduh sakit sayang orang OP itu, ngerti nggak ya? Di OP itu sakit, lu kira nggak sakit ya? Bunda usia berapa? Kulitnya bagus banget. 53 sayang. Ya. 53. Iya, Bunda mah biar umur 53 belum ada mendayat mendoyot yang gelembir-gelembir kayak sapi gitu. Alhamdulillah belum ada. Kalimantan. Halo Kalimantan. Emang hidung Bunda OP? Iya sayang, udah lama, udah 20 tahun. Udah 20 tahun ini. Ngerti gak? Udah 20 tahun. Makanya udah mekar depannya. Ngopi Bun, mau mandi sayang. Bun, aku suka suara Bunda kalau ketawa. Iya, ketawa mulu ya lama-lama. Sangkanya orang gila gue. La 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 la. Li 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 li. Lebet. Ntar malam live lagi Bun. Ntar Bunda mau ketemuan sama orang sayang, tapi Bunda tetap ayu meski sudah kepala 5. Cantik Bun, sehat-sehat ya Bun. Ih, gue malu nggak tahu nih celana gue nih beli di Tok no, lihat no modelnya. Tuh. Ini baru dipakai semalam, ntar gue mau pakai lagi ya. Tuh. Ini ada nggak nenek-nenek kayak gue pakai celananya begini nih? Ah, tuh. Kalian tahu kan model di TikTok yang begini? Ini baru dipakai sekali. Ngerti nggak? Tuh. Jadi gue nenek-nenek bukan sembarang nenek-nenek. Metal. Gimana sih metal?